Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Majelis Islam yang dimuliakan Allah rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat yang disyukuri tersebut darinya. Allah akan menjaga nikmat, memelihara nikmat tersebut sehingga tetap berada pada orang-orang yang bersyukur. Segala nikmat yang disyukuri akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat disyukuri, maka Allah jaga kesehatannya. Dijaga bisa dalam bentuk tetap berada pada orang yang bersyukur, orang itu tetap sehat. Orang yang punya kekayaan harta disyukuri, kemudian harta itu tetap ada pada orang yang bersyukur. Bisa juga dalam bentuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar ada pada orang yang bersyukur, tapi harta tersebut berkah sehingga membawa manfaat kebaikan. Sehat disyukuri, maka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatannya. Dia punya harta disyukuri, maka dia bisa pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Bukan sebaliknya. Ada orang yang sehat, tapi kesehatan justru digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Tetap sehat, akan tetapi justru digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Atau ada orang yang punya banyak harta, namun digunakan untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus punya harta banyak, tapi tetap digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan atau mendatangkan untuknya, untuk orang bersyukur ini, nikmat-nikmat yang belum dia dapatkan, nikmat yang belum dia peroleh. Ini adalah keutamaan orang-orang yang bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah yakum, pada pertemuan atau khutbah yang lalu kita sampaikan kewajiban untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai panutan yang kita jadikan sebagai contoh teladan dalam kehidupan beragama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, lamun tentu sama cinta kepada Allah, maka sama olah aku. Dalam bahasa ayat ini disebut fattabi'uni, ikuti aku, ittiba kepadaku. Ittiba itu artinya mengikuti. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian.
dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah wa iyyakum, ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk nyata cinta kepada Allah dan juga bentuk nyata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti, meneladani Rasul merupakan bentuk nyata cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi dulu kalau beli saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi amal perbuatannya, amal ibadahnya menyelisihi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang disebut dengan cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Hanya sepihak saja, hanya klaim saja, pengakuan saja, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Padahal belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadanya, belum tentu Rasul SAW cinta kepadanya. Baru benar pernyataan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul kalau dia mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti dalam hal akidah, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Di apa yang diyakini Nabi, itu yang kita yakini. Apa yang diucapkan Nabi, itu yang kita ucapkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita lakukan. Baru dengan ini kita benar-benar terbukti cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah rahimahullah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yuhibbukumullah, lamun sama cinta kepada Allah, ikuti Rasul, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka inilah yang disebut dengan wali. Inilah wali yang sesungguhnya, wali yang sebenar-benarnya. Namun kebetulan apa tanda-tanda seseorang itu menjadi wali Allah, atau bagaimana seseorang bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah ketika Allah mencintai hambanya. Ketika Allah mencintai hamba-hambanya, maka pada saat itulah dia menjadi wali Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Hadis yang mungkin sering kita dengar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Saya anu musuhi wali kaku. Siapa-siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan dengannya. Siapa-siapa yang membenci wali Allah, maka Allah akan perangi orang tersebut. Itu tuh berbahaya, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita sangat-sangat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai memusuhi orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fatal akibatnya. Allah katakan faqad adantuhu bil harb, aku umumkan peperangan dengannya. Sama seperti orang yang suka jual beli riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Lamun no sama rabilin gawe riba, kata Allah, maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak sembarangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu pula dengan orang-orang yang memusuhi wali, memusuhi orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang taat, orang-orang yang alim. Faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang wali tersebut,
fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nonya amal anu lebih aku cintai, anu igawe ning hamba-hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, melainkan amal yang aku wajibkan atas mereka. Jadi amal yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang wajib, dalam sholat, Bapak Ibu yang dimaksud Allah, sholat 5 waktu yang paling Allah cintai, baru kemudian sholat sunnah. Kalau puasa Ramadan yang paling Allah cintai, baru kemudian puasa sunnah. Kalau zakat, sedekah, maka zakat wajib yang paling Allah cintai, baru kemudian sedekah sunnah. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian Allah juga berfirman, dan setiap kali hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka akhirnya aku akan mencintainya. Jadi dua hal Bapak Ibu yang dimaksud Allah, bagaimana kita bisa mendapat cinta dari Allah. Pertama, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, yang kedua, amalkan amalan-amalan yang sunnah. Tidak perlu untuk piat-piat tambah-tambah tidak perlu. Jadi apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi contohkan, tinggal kita ikuti laksanakan saja. Tidak perlu untuk piat perlu. Karena kalau bayar benar, maka itu baru gawe selebih. Apalagi nanti piat perlu, atau sering kita kenal dengan istilah amalan bid'ah. Nah, baru kemudian di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, lamun kamu mencintai hambaku, maka akulah pendengaran yang digunakan untuk mendengar, akulah penglihatan yang digunakan untuk melihat, akulah tangan yang digunakan untuk memegang, akulah kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya semua anggota tubuh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, penglihatan digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, mulut digunakan untuk hal-hal yang baik, tangan, kaki pun digunakan untuk hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah ini, semua anggota tubuhnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, karena dia senantiasa menjaga amalan-amalan wajib dan menjaga amalan-amalan yang sunnah. Dan juga wali Allah ini wala in sa'alani la uhtiyanna, lamun yene apa-apa lu aku ubin. Begitu pula wala in ista'adani la u'idanna, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan lindungi dia. Jadi begitu dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan yang terakhir, dalam tambahan hadis tersebut di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak pernah aku menunda kematian seseorang. Tidak pernah aku menunda kematian seseorang seperti aku menunda kematian. Tidak pernah aku menunda sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah aku menunda sesuatu, padahal aku akan melakukannya dan mampu melakukannya, karena Allah Maha Kuasa. Tidak pernah aku menunda sesuatu yang mampu aku lakukan, yang akan aku lakukan, seperti aku menunda kematian hambaku, di mana dia benci untuk meninggal dan aku membenci keburukannya. Artinya Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah, wali Allah itu lamun sampai berbuat dosa. Kalau sampai dia berbuat dosa, kalau sampai dia berbuat maksiat, dan ternyata ada kesempatan, ada kemungkinan dia itu meninggal pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala akan tunda kematiannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Dan hamba tersebut pun tidak ingin meninggal dalam kondisi seperti itu. Ini merupakan keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulullah SAW dengan baik, menjaga amalan-amalan wajib, menjaga amalan-amalan sunnah,
maka Allah akan mencintainya. Allah akan menjadikannya dia sebagai wali. Jadi nanti sampai itu bayangkan bahwa wali Allah itu tahu bau ngibar, bau resap, bau intan apa tentang jok. Nah ini justru merupakan tanda-tanda wali setan. Ya. Kalau kita boleh katakan demikian. Memang di dalam Al-Quran disebutkan beberapa hal dengan istilah seperti itu. Karena hal-hal seperti ini tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba beli aku, maka kalau menyemat tentang Mekah, dan kadang ada kita dengar cerita seperti itu. Ya. Jadi nokelis selama menyemat dengan balina seseorang yang dianggap wali mengaku dirinya wali. Ketika ditanya kapan saya penyemat, sama tangkap penyemat Mekah. Nah, ini tentu ucapan yang mungkar, karena Rasulullah tidak pernah berbuat demikian. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang wajib dan juga amalan-amalan sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.